kita langsung ke Teh Kiki. Teh Kiki, apakah mendengar dengan jelas ketika putusan vonis tersebut hakim menyebutkan bahwa karena tidak ada saksi yang melihat sama sekali saat kejadian berlangsung sehingga tidak bisa dibuktikan bahwa ini memang betul menjadi korban penganiayaan? Kebetulan sih ya aku dengarnya memang di media online ya. Karena dari pengacara juga hanya menyampaikan kalau misalkan ya ini putusannya bebas gitu. Cuman ya apa ya, gimana sih kenapa sih hakim ini tuh bisa tiba-tiba ngasih putusan bebas gitu aja gitu ya. Kalau misalkan hakimnya bilang gak ada CCTV, kan runtutan perjalanannya ada. Kan ketahuan kan dari dia mulai di black hole. Terus kan ada CCTV yang dia keluar dari lift juga bersama tersangkanya ini kan. Terus kenapa dia bilang gak ada bukti? Kan runtutan perjalanannya ada gitu. Ada rekonstruksi. Iya, ada rekonstruksi. Kalau misalkan memang tidak ada bukti, kenapa Onal rekonstruksi? Ya kan? Kalau memang kegiatannya gak ada gitu, rekonstruksinya juga berarti harusnya gak ada dong gitu. Jadi kayak apa? Hakimnya tuh maunya apa gitu. Aku juga gak ngerti. Cuman bisa emosi, kesel, kecewa sama putusan ketiga hakim ini. Termasuk juga kan pengacara dari Ronald sempat menyampaikan bahwa tidak ada bukti yang memperlihatkan penganiayaan dan juga pada saat Ronald melindas begitu. Yang melihat jenazah sendiri kan Kak Kiki ya? Iya, kan aku juga lihat gitu kan. Terus kan dokter juga itu udah bilang loh, ada bukti kekerasan benda tumpul gitu kan. Memang hakimnya dokter, kan bukan ya kan. Yang lebih tahu dokter harusnya kan. Mungkin lawyernya bisa menjelaskan kalau hal teknis. Mas Dimas sudah membawa sejumlah bukti, kabarnya Mas Dimas sambil ditunjukkan. Mas Dimas, coba kami lihat dulu buktinya yang mungkin bisa diperlihatkan di layar ya, Maria, Mas Dimas. Mas Dimas kenapa melihat? Ada tidak bukti yang kemudian memperlihatkan jelas bahwa Dini memang menjadi korban penganiayaan, bahkan juga sempat dilindas oleh Ronald. Silakan Mas. Ya. Jadi begini, Pak pemirsa sekalian ya. Jadi kami Silakan, membawa cukup alat bukti yang sudah kami dapatkan dalam proses pra-otopsi maupun pra-rekonstruksi. Salah satunya adalah foto ini. Foto Bisa ini, dijelaskan Mas? Ya, foto ini kami dapatkan pada saat belum dilaksanakannya rekonstruksi dan belum dilaksanakannya otopsi terhadap korban. Jelas di sini ya, ini adalah posisi sekitar. Bisa ditunjuk Mas? Ya. Sambil berdiri boleh Mas, sambil pakai pulpen ditunjukkan bagian supaya lebih detail. Siap. Ini adalah posisi sekitar. Saya bantu Mas ini. Ini adalah posisi sekitar 1 jam setelah korban dinyatakan meninggal dan kemudian berada di RSUD Rumah Sakit Dr. Stomo. Ini di depan itu bagian apa Mas bisa jelaskan dan apa yang nampak di gambar tersebut? Lengan korban. Yang lengan terdapat sebelah kanan bekas ban ya di sini. Ini jelas. Itu bukan baret tapi menunjukkan betul. Ini bekas ban. Jadi ini sesuai dengan hasil rekonstruksi dan sesuai hasil FIR. Artinya betul bahwa Dini sempat, mohon maaf, dilindas begitu dengan menggunakan mobil Ronald. Iya, dan itu diakui juga oleh tersangka GRT. Diakui seperti apa ini maksudnya? Karena dalam rekonstruksi atau diakui ketika di persidangan? Baik, ada bentuk-bentuk pengakuan seorang tersangka sampai dengan terdakwa. Oke. Di dalam proses pemeriksaan di kepolisian dan di rekonstruksi dan di dalam BAP sudah diakui bahwasannya dia memahami dan menyadari dia melakukan pelindasan terhadap korban. Artinya di sini adalah dia melindas korban. Alasannya bukti ini melindas juga ada di karena sidang. apa nih? Alasan melindas karena apa Mas? Pertimbangan Gregorius Ronald Tanur ini. Karena korban tidak mau diajak untuk masuk ke dalam mobil pulang bersama dia. Jelas di dalam rekonstruksi si GRT itu meminta kepada korban, kamu mau pulang dengan saya atau Alan? Dia menyadari ada seseorang yang ada berdiri atau duduk di sebelah mobil. Pada saat itu posisinya berdiri kemudian duduk. Pada saat dia menanyai, apakah kamu mau pulang dengan saya atau dengan Alan? Dia yang mengetahui ada orang di situ yang habis mengalami serangkaian tindakan penganiayaan oleh dia. Kemudian dia tidak turun, tapi dia langsung menggas mobilnya dan melindas korban ini. Itu faktanya. Gambar mobilnya ada di sini? Gambar mobilnya ada. Boleh Mas, sorry. Kita tunjukkan gambar mobilnya ya, Maria dan juga pemirsa. Dan beberapa foto ini juga dihadirkan di persidangan ya? Ya, foto ini adalah foto yang kami ambil pada saat pra-rekonstruksi. Sebelum rekonstruksi. Jadi tidak ada perbedaan antara pra-rekonstruksi dengan rekonstruksi. Dan ini juga disampaikan di dalam proses persidangan
tercantum di dalam dakwaan jaksa dan juga tercantum di dalam tuntutan jaksa. Tapi mengapa kemudian pihak keluarga menganggap bahwa memang kalau memang bukti ini dihadirkan di persidangan, mengapa pihak keluarga menganggap hakim mengabaikan bukti-bukti yang sudah jelas ini? Ya, Justru itulah keanehannya. perlu kami sampaikan berdasarkan keterangan dari Majelis Hakim. hasil putusan pengadilan secara penuh yang kami dapat hari ini, bahwasanya hakim mengesampingkan bukti-bukti ini tanpa dasar yuridis yang jelas dan membuat pertimbangan berdasarkan penilaian perspektif pribadi mereka dengan mendukung keterangan daripada terdakwa tanpa didasari alat bukti yang sah. Itu yang kami pelajari. Keterangan subjektif itu kalau disederhanakan gimana Mas Dimas bahasanya? Apakah karena mereka berdua sedang dalam pengaruh alkohol sehingga dalam keadaan tidak sadar Ronald Tanur melindas korban atau bagaimana Mas Dimas? Baik, di dalam dasar pertimbangan hakim teruntut sudah bahwasanya peristiwa pelindasan itu ada. Anehnya itu berkontradiktif dengan pertimbangan majelis hakim yang tidak mencantumkan peristiwa itu di dalam pertimbangannya. Kita bicara putusan, saya bicara basic putusan utuh ini yang sudah saya baca. Jadi dia mempertimbangkan bahwasanya karena tidak adanya orang yang melihat, dia menganggap keterangan dari terdakwa itu benar bahwasanya. Oke, Bang Pitra, Saya ingin saksi jelas katanya Bang, bukti-bukti jelas. bertanya kepada rekan Dimas. Tadi rekan Dimas mengatakan bahwasannya almarhum ini dilindas. Sebelumnya saya mengucapkan turut berduka cita Ibu atas meninggalnya keluarga Ibu. Akan tetapi saya di sini juga membantu mengungkap fakta agar ini juga terang benderang kepada publik dan tidak menimbulkan persepsi negatif. Tadi saudara Dimas mengatakan bahwasanya saudara Dini ini dilindas. Ini dilindasnya itu dari tangan sampai semuanya. Itu yang saya tanya. Ya, jika Semuanya ya. dilindasnya itu Iya. adalah separuh badan. Jadi mulai sisi lengan sampai Oke. ke bawah. Jadi Oke. sesuai dengan hasil visum et repertum. Baik. Jika itu dilindas dengan mobil Innova ya. Karena saya juga merasa janggal kenapa tidak ada yang patah Ada. hasil visum tersebut. Karena di sini saya lihat ya, di dalam pemeriksaan luar itu hasil visumnya hanya menyatakan luka memar saja gitu. Tidak ada mengatakan patah tangan ataupun iga tulang rusuknya itu. Karena kita lihat kalau memang mobil Innova sebesar itu menabrak orang pasti ada patah tulangnya. Gitu. Oke. Terus yang kedua, di sini kan katanya terseret 5 meter ya, Bung Dimas. Apakah posisi korban ini pada waktu parkir itu di sebelah kanan atau sebelah kiri? Dan apa yang digunakan korban itu pakaiannya sehingga ia terseret? Nah ini harus clear dulu. Ya, Karena dua hal begini, itu dulu Mas, bisa langsung dijawab ya. Iya, Silakan, jawab. Baik, terkait dengan position korban Iya. itu kami harus melihat dari posisi rekonstruksi ya. Tapi yang jelas di dalam hasil visum et repertum yang Mas lihat itu sebenarnya kurang lengkap karena di dalam pemeriksaan dalam itu sudah dijelaskan bahwasannya dalam pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada bagian kulit bagian dalam. Enggak, posisinya Mas yang saya tanya. Kalau Bentar, visum itu tadi kan kan tidak Anda menunjukkan siapa pelakunya. Visum itu hanya menunjukkan akibat apakah dia tumpul, trauma tajam gitu. Jadi visum itu tidak menunjukkan siapa pelakunya gitu. Sebentar, Ya, Anda tadi kan menafsirkan. yang saya tanya itu posisi korban ini pada waktu mobil itu diparkir apakah sebelah kiri atau sebelah kanan? Ini menjawab pertanyaan Anda pada saat ada tidak yang retak. Ini dijawab dulu. Iya, Silakan, enggak Mas. maksudnya posisi beliau itu pada nyender, mohon maaf ya. Ini mobil nih. Bos, tunggu dulu. Anda tadi kan nanya ada retak atau tidak, dijawab dulu Saya satu-satu. tanya posisi. Bukan Dua, tadi tadi dua Anda pertanyaan, jawab Bang, ya. dua hal. Anda tanya dua hal. Yang pertama dulu dijawab. Ada retak atau tidak, ada apa akibat digilas itu. Dijawab dulu. Karena Silakan. tadi saya sudah bilang mengenai dengan yang bukan retak, patah tulang, di dalam hasil autopsi itu tidak ada patah tulang di situ. Dijawab dulu, silakan, Bang. Mas Langsung Dimas, saja silakan. dibacakan Langsung Mas dijawab. Dimas. Siap, udah jelas di dalam hasil otopsi itu ada jelas di sana bahwasannya ada resapan darah pada otot dada, resapan darah pada tulang iga kedua, ketiga, keempat, dan kelima dari kanan. Artinya korban berada di sisi kiri mobil. Ya, itu kan resapan darah bukan patah tulang. Itu tulang, Pak. Sudah Resapan jelas. darah yang saya sebutkan itu ada nggak dia patah tulang kiri Resapan atau tulang darah pada iganya? tulang iga kedua, ketiga, keempat, Beda dan Mas. Resapan dengan patah tulang itu berbeda. Itu jadi biar kita
penafsirannya sama karena di hasil otopsi yang saya peroleh juga bertepatan juga ini rekan-rekan penasihat hukumnya juga menyampaikan informasi kepada saya terkait dengan Ronald Tanur ini gitu loh. Jadi wajib saya konfirmasi Ada lagi, kepada Pak? Mas. Jadi terus Langsung disebutkan kalau ada Ya. fakta-faktanya langsung Iya. diuraikan Mohon saja maaf, malam hari karena ini, Mas saya Dimas. ngomong dipotong. karena gitu. itu resapan bukan Jadi dipotong. Maksudnya didengarkan saya dulu lah. menanyakan, Oke, langsung poinnya Ya, silakan Mas Dimas. ada luka memar pada bagian bawah paru kanan dan hati akibat kekerasan benda tumpul, luka robek pada hati akibat kekerasan benda tumpul, pendarahan pada rongga perut kurang lebih 1.200 mm. Artinya pelindasan itu tidak harus menyebabkan patah, tapi di sini ada suatu kekerasan mulai dada sampai dengan perut. Saya pikir itu sudah cukup jelas. Oke, jadi begini Mas, kita berbicara logika ya. Karena katanya terseret 5 meter. Kalau yang namanya orang sudah terseret 5 meter, itu tentunya pasti ada patah. Apakah tulang tangannya itu atau tulang rusuknya itu. Nggak mungkin tidak ada patah kalau memang itu diseret 5 meter. Karena berdasarkan pertimbangan hakim, saya melihat tidak ada di CCTV itu pun yang melihat ya bahwasannya almarhum ini ya dilakukan pelindasan oleh Ronald Tanur ini dan tidak ada saksi yang melihat bahwasannya yang bersangkutan itu melakukan tindakan sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum. Ini yang menjadi persepsi sekarang itu sehingga menyalahkan hakim dalam hal memutus perkara ini. Terus saya ingin bertanya juga terkait dengan katanya itu tadi disampaikan oleh saudara kita, Dini ini mempunyai riwayat lambung. Jadi inilah yang harus kita persepsikan agar perkara juga jangan terlalu dipaksakan seperti itu. Dan informasi dari Baik, perlu informasi dijelaskan ya. saya- Hasil kesimpulan dari visum, Anda tadi menyampaikan begitu panjang. Kita berbicara berdasarkan FIR, hasil dari visum, kesimpulan dari dokter yang mengotopsi korban jelas. Sebab kematian karena luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan benda tumpul sehingga terjadi pendarahan hebat. Itu. Dan itu juga dipertegas di dalam persidangan Saya pada paham, saat itu hasil hakim visum. menanyakan kepada tapi ahli forensik. yang ya. membuktikan Ahli forensik, pelakunya adalah apakah Ronald ada Tanur. kandungan alkohol di dalam perut korban? Jawaban ahli forensik ada, tapi tidak menyebabkan kematian. Itu clear. Jadi begini, saya tanya dulu kepada keluarga ya. Apakah, mohon maaf ya, sensitif, apakah almarhum ini memang sering minuman alkohol? Boleh dijawab mungkin dari Teh Kiki, Teh Sakina atau Teh Vika boleh? Silakan Mbak Kiki. Kalau aku sih itu kurang tahu ya. Kurang tahu ya. Iya, karena memang kalau ngobrol sama aku itu kita hanya menyangkut ya antara cewek dan keluarga paling yang ngobrolin anaknya, mamahnya, kayak gitu aja sih. Kalau soal hal-hal itu aku kurang tahu. Iya, karena begini, Ronald Tanur ini memiliki buku catatan harian korban yang menyatakan bahwasannya korban ini mempunyai penyakit akut liver dan lambung. Jadi berkesesuaian di antara catatan yang dimiliki oleh Ronald Tanur dengan yang disampaikan Mbak mempunyai riwayat penyakit lambung kan gitu. Nah, tinggal terlepas di sini hasil visum itu adalah penyebab adanya trauma tumpul atau trauma tajam. Itu tidak menunjukkan siapa pelakunya gitu. Dan hakim pada pertimbangannya itu tidak melihat di dalam CCTV itu yang menunjuk mengarah kepada Ronald. Jadi lantas dari keterangan saksi-saksi juga tidak ada yang bisa menunjukkan langsung Ronald adalah pelaku Kalau dalam bukan hal- Ronald siapa lagi Bang Pitra? Hah? Kalau bukan Ronald siapa lagi di sana? Ya begini, kalau informasi dari penasihat hukum daripada Ronald tersebut, pada waktu mobil tersebut itu bergeser, ada mobil dari belakang yang berjalan langsung ngelindas gitu loh. Jadi ini yang harus didalami juga. Artinya menurut Anda dalam foto ini Artinya yang ada dua mobil memperlihatkan di sini. Ini versi tanda daripada bekas ban di lengan Dini ini adalah bukan jadi makanya saya mobil bilang, Ronald. apakah bekas ban itu dan bajunya itu sudah dilakukan forensik ban siapa gitu. Itu harus diuji juga. Jadi maksudnya yang Oke. melindas bukan Ronald Tanur. Maksud Bang Pitra yang melindas bukan Ronald Tanur, melindas korban. Itu pembelaan dari versi Ronald Tanurnya. Jadi makanya kita harus seimbang juga. Oke. Karena kita menanyakan juga kepada tim penasihat hukumnya bagaimana versinya sehingga itu dinyatakan Oke. bebas. Mas Dimas, bagaimana silakan Mas? Baik, sudah diterangkan bahwasannya dari penjaga parkir, ya, penjaga parkir itu melihat adanya orang yang tergeletak dan kemudian ada mobil dari si tersangka ini keluar dari parkir.
yang kemudian menghubungi security basement. Itu yang terjadi pada saat rekonstruksi dan itu diakui oleh tersangka pada saat rekonstruksi. Jadi begini juga Bung Abraham, bahwa Dan Bung tidak ada mobil Andromeda, lain Bang. di sana. Andromeda Mercury bang di itu sini TV, bang. kalau gitu TV sebelah bang. Iya, mohon maaf. Sorry, karena ada profesor sini, saya takut dimarahi profesor kita. Jadi begini, CCTV cuplikan itu, CCTV itu apakah dia CCTV utuh atau potong-potongan? CCTV utuh. Nah, CCTV utuh. Kalau dia CCTV utuh, kenapa pada waktu persidangan itu tidak ada yang memperlihatkan bahwasannya Ronald Tanur ini yang melakukan pembunuhan terhadap Dini? Hanya saksi itu hanya melihat bahwa saya sudah tergeletak gitu, tapi tidak ada yang melihat dia melindas langsung. Ya, saksi itu melihat orang yang tergeletak setelah mobil itu lewat. Dan mobil itu dikendarai oleh tersangka GRT. Siapa lagi yang menabrak? Oke, Mas Dimas, Bang Pitra dan juga seluruh narasumber kita coba akan dengarkan terlebih dahulu bagaimana pernyataan dari polisi ya untuk lebih jelas ya. Tapi usai jeda saat lagi tetaplah bersama kami di Catatan Demokrasi.